Tanah Nusantara adalah surga bagi pecinta kopi. Banyak kopi berkualitas yang lahir dari tanah Nusantara. Salah satunya ada di Kabupaten Temanggung. Sektor perkebunan kopi menjadi salah satu komoditas andalan kabupaten ini. Secara geografis, Temanggung terdiri dari wilayah perbukitan dan pegunungan. Hal ini berpengaruh baik kepada hasil perkebunan. Saya akan berbagi pengalaman tentang perjalanan saya mengeksplorasi kopi Temanggung. Dalam perjalanan kali ini, saya bersama Wahyu, seorang muda dan penggiat kopi. Tujuan kami adalah kebun kopi milik petani lokal yang berada di lereng Gunung Sindoro, tepatnya di Dusun Papringan, Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Desa ini berada di ketinggian 1300 mdpl, iklim yang sejuk dan dingin, mendukung kopi Arabica tumbuh subur dan berkembang. Lahan yang saya lalui ini menghasilkan kualitas tembakau yang baik. Tidak heran kalau petani di sini banyak menanam tembakau. Jadi saya sedang perjalanan menuju kebun kopinya. Bisa dilihat di sini sedang musim tembakau, jadi banyak sekali pohon tembakau yang ada di sini. Dan yuk lanjut perjalanan. Untuk mencapai kebun yang kami tuju, kami memerlukan waktu kurang lebih 45 menit dengan berjalan kaki. Perjalanan yang panjang dan melelahkan tidak menyurutkan semangat kami. Kebun milik Isti berada 200 meter lebih tinggi dari Dusun Papringan, berbatasan langsung dengan tanah milik perhutani. Oke, akhirnya kita sampai di lokasi kebunnya. Masyarakat sini biasa menyebut daerah ini dengan sebutan Deles, yaitu perbatasan antara kawasan perhutani dengan ladang milik warga. Oke, akhirnya kita sampai di lokasi kebun kopinya. Kita akan istirahat, jalanan cukup terjal, dan setelah istirahat nanti kita akan lanjut untuk ngobrol-ngobrol tentang kopi yang ada di sini. Kenapa ya, Mas? Wah, istimewa. Ini jalannya yang istimewa, cuman pemandangan sekitar yang bagus, jadi agak terobati ya, terobati lah. Jadi kita mau istirahat dulu. Setelah ini kita mau lihat-lihat ada kopi apa aja yang ada di sini. Setelah sejenak beristirahat, saya dan Wahyu memulai berkeliling kebun. Nampak di kanan dan kiri saya pohon kopi bersanding dengan pohon tembakau. Untuk mendapatkan secangkir kopi yang enak, dibutuhkan ketelitian dan kehati-hatian dari awal proses. Salah satu bentuknya adalah pengukuran kadar gula yang terkandung dalam buah kopi. Hal ini penting dilakukan untuk mengetahui tingkat kematangan buah kopi. Selain itu, juga ditujukan untuk menentukan proses pasca panen selanjutnya. Panas matahari yang menyengat dan waktu yang terus berputar tidak menyurutkan semangat kami. Dengan teliti, kami memanen setiap butir buah kopi, dari pohon yang satu ke pohon yang lain. Memetik buah kopi juga tidak boleh sembarangan. Memetik secara protol akan berakibat menurunnya tingkat produksi kopi selanjutnya. Diperlukan dedikasi tinggi dalam mengolah kopi, menekuni proses dari hulu sampai hilir. Hal ini ditunjukkan Wahyu pada pengolahan kopi mikrolotnya. Mas Wahyu, proses secara mikrolot itu seperti apa sih, Mas? Jadi saya mengambil satu sampling kebun, satu kompleks kebun, kebetulan ini milik Mbak Isti, untuk diproses secara bagus, secara sistematis tentunya dengan pengukuran kadar air, kadar gula dan sebagainya. Seperti tadi kita sudah mengukur brixnya berapa.
Nah, nanti pada akhirnya kita kirim untuk targetnya ke SCI, untuk ikut kompetisi SCI. Berarti ini berasal dari satu kebun, satu pemilik saja? Iya, satu kebun dan satu pemilik Wah, saja. menarik sekali, Mas. Dan cuman ada 3 varietas di sini, Mas. Yang pertama Yellow, ada Kartika, dan ada Lini S. Wah, menarik sekali, Mas. Berarti nanti kita bisa lihat untuk proses selanjutnya setelah petik dari kebun ini? Ya, sangat bisa, Mas. Nanti akhirnya kita lihat di rumah nanti. Prosesnya di satu. Oke, pasti menarik sekali, Mas. Iya, tentunya, Mas. Mari kita lanjutkan lagi. Oke, Mas. Kehidupan tidak hanya berbicara mengenai hasil. Proses merupakan hal yang tak kalah pentingnya. Untuk memperoleh hasil kopi yang baik, kita harus mulai dari hulu, yaitu edukasi kepada petani. Mbak Isti, untuk pemetikan kopi yang ada di sini yang seperti apa sih, Mbak? Ini menurut pengarahan dari Mas Wahyu, saya disuruh memetik yang merah sempurna seperti ini. Oh, iya. Ada yang sudah dipetik, Mbak? Ada ini. Oh, Sudah saya petik seperti ini. wah. Merah sekali ya, Mbak, ini. Kalau untuk perharinya itu bisa panen berapa kilo, Mbak? Ini kurang lebih 15 kilo Mas per harinya itu. 15 kilo per hari. Berarti itu rata-rata Rata-rata hariannya seluruh kebun punya Mbak ini. Kebun. Oke. Terima kasih, Mbak Ismi. Iya. Silakan dilanjut. sama-sama. Pengolahan secara mikrolot menekankan pada kualitas bukan kuantitas. Pengolahan secara teliti dan detail untuk menghasilkan kopi dengan cita rasa terbaik. Bekal yang kami bawa dari rumah, kami santap seusai bekerja. Bercampur dengan canda dan tawa, membuat rasa lelah menjadi hilang. Setelah selesai makan dan beristirahat, kami memulai perjalanan turun. Perjalanan ini tidak kalah jauhnya dengan yang awal. Meski melewati rute yang berbeda, sepanjang jalan dihiasi dengan pohon tembakau yang berusaha menyapa kami. Ini cerita saya mengenai kebun kopi di Dusun Papringan. Nantikan episode selanjutnya.